Syukur-syukur ya kalian di Yang sana penting ya. sehat, Ya. bahagia. Oke, jadi ini ada Cloud yang sudah dibuang, respect band kah tadi karena Cloudnya memang gila. Enggak sih, Susah buat itu. licin cuma gimana ya? Ya males temennya. Ngeband Cloud Johetnya baru deket ya kan hilang. Ini ngeband Cloud juga. Terus arrow-nya mau di mana gitu. Iya, Nah, pilihannya masih banyak. iya, kayak sayang nggak sih kalau sayang ngeband banget sih. sayang. ngeband Cloud first band tuh. Sini yang ketawa-ketawa kan. Oh, iya. Ih, Biskin kurusannya. Bro, mana Kurusan. kurus mana? Kumisnya, Aku jenggotnya. misnya iya benar Bude ya. Kumis sama jenggotnya. Duh, pandangannya itu. Tatapannya. Dia ngantuk apa gimana sih ini orang? Emang begitu. Ngantuk tuh coba lihat. Tuh kan ngantuk kan ngapus. Mereka mainnya baru jam segini. Tadi alter ego jam 9. Gelap banget. Dia ngantuk banget. Katanya udah bangun dari tadi. Tunggu tidur. Oh iya. Nah gitu pipinya udah jadi tembem ya bun. Anaknya udah. Tapi Dreamax ini ngebuang Natalie dan juga Matilda. Banyak sih yang lepas. Tapi kalau dari hero-hero Dreamax oke lah. Natalie dan juga Matilda, dua hero yang selalu masuk ke dalam winning phase. Yap. Hampir iya sebagian besar ngebandnya dua hero ini. Tapi dengan adanya Cloud, respect band terhadap Sin. Dengan adanya Lucy, Chow band. Jauh. Ini kayak Iya, yang mereka takut buat di-lock. Yap. Satu hero adalah mereka. Kalau mereka mungkin set mereka mungkin kayak kalau mereka pick Cloud tadi bisa ditendang sama Chow ya kan. Iya. Jadi mereka buang. Dan Naruto kayaknya juga nggak mau ngasih Benedetnya ke Dreamax. Dengan mereka ngebuang ini, berarti mereka antisipasi kalau jangan sampai dipistikin sama Dreamax Benedet nih. benar. Nah, jadi mereka nggak mau berikan Benedetnya langsung dihilangkan begitu aja. Satu itu Johet terlepas, apakah Johet mau diambil lagi untuk Dreamax karena masih kerugian? Karena sebenarnya bisa ngelok. Iya. Dan parah sih. Ngeloknya lama, bisa bajin time dari dalam sana. Oh yang iya, lepas. astaga. Sampai lupa loh kita. Lupa Sampai kita. lupa kalau ada Brody. Hai Brody. Halo, apa kabar? Hai bro. Hai bro. Hai bro. Hai bro. Iya, jadi Brody belum pernah keluar sama sekali. Hari akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Yeay. Kata dia yang belum pernah keluar. Akhirnya dia ngeliat matahari di luarnya, di luar sana. Abu Zaid Pokoknya sudah ada Ratu dan juga Zohet yang diamankan oleh Aram Behosi. Jadi Finn dengan Zohet ini bakal sangat menaungi juga dikenal banget permainan dari Zohet. Tapi gue gak tau nih apakah Finn yang bakal pakai Zohetnya atau Yap. Kita bersaing. Kayaknya Finn. Siapa tau Finn jadi main. Partial. Pusing tuh. Pusing kan? Deng. Arah pusing nggak arah kita? Paling lama bilang ini yang pakai ini siapa ya? Iya, nanti kita lihat nanti sih. Tapi Jauhead yang lepas dibalesinnya sama Akai. Oke, ini ada antisisi juga dari Akai, dia bisa ngejagain apapun yang ingin dilakukan Arakiyoshi bisa dipukul mundur dengan Hurricane Dance-nya Akai. Lini belakang dari Arakiyoshi juga dalam bahaya nih. Dengan adanya Yuzong yang bisa super dive ke area belakang. Hero-hero lini belakang posisinya benar-benar harus diperhatiin. Buat Yuzongnya ada Akai juga, mereka harus yodet lagi. Setelah ini ada di sana dihilangkan juga. Dihilangkan ada Bell juga. Oke. Udah buang semua mates. Ya support system dibuang nih, bisa-bisa 4 support system dibuang nih. Sama-sama belum punya. Yudora? Ya Yudora jarang banget ya, kita sudah jarang tahu. Iya. Dengan instant damage-nya. Odette Johnson lah. Enggak gitu sih. Odette Johnson. Enggak. Kamu gak kepengen ngeliat Johnson, Om? Pengen sih, tapi kayaknya enggak bakal terwujud deh. Odette Johnson. Resiko ya? Sangat terlalu tinggi sih resikonya. Biasanya bisa nabrak temennya udah pulang. Wah, itu bener. yang bahaya. Dia Gimana? nabrak, dia selamat, Johnsonnya nabrak, Johnsonnya bawa nabrak, teman. bawa Johnsonnya bisa pulang. Temennya nggak nggak? pulang. Temennya Temennya nggak. nggak pulang. Bisa didoakan tapi ya. Nanti ketemu lagi di base ya nanti. Oke, canggahnya dibuang, ini mau ambil Parsia seharusnya. Yap. Ayo Arakiyoshi berkesempatan untuk mengambil satu hero lagi. Ayo sok atuh Ben ya, jangan sampai salah Ben Arakiyoshi. Ah, Kayak yang jarang sekarang kelihatan. mau coba hero apa gitu? Rudy lemahnya sama Brody kalau ada yang bisa lompat masuk. Karena dia kan pasti main di belakang. Plus tahun 4 memori itu sakit banget. Bisa improve dikit kan. Bukan sakit banget. Udah perih lah pokoknya lah. Aduh,
lah pokoknya. Parsial dibuang. Ya, Part Parsial support system dibuang oleh Bener kedua aja. tim ini. Part support system hilang. Tapi Oh, oh, oh. Nah ini bisa nih kalau dapet tim pas arrow-nya di bawah situ udah bisa makanya fin ya kan bener kan berarti Psycho Psycho Johet. oke Oke, kita lihat aja. kita lihat ya kita lihat wah Ada lapu-lapu Popol Popol Pupa loh. Oke, wan ini dia. Hero kesayanganku. Langsung dipakai. Yap, sedap. Ini seru sih, Popol Kupa lama banget. Dari kemarin juga nggak ada sama sekali ya yang ngelirik Popol Kupa. Apakah mereka memang berfokus, mereka butuh trapnya, mereka butuh open mapnya. Yap. yes dan ya kita sudah melihat draftnya langsung saja quick prediction dari para caster kita Sudah pasti RRQ. Sudah pasti. Aku siapa ya? Indonesia deh. Apa sih? Udah pasti RRQ Edian. ya Sudah sama pasti. Om. RRQ Iya. Kamu mau idem doang kan? ya gimana itu sudah keluar sebetulnya karena kita bertiga kan tos Akhirnya satu suara. Kamu kita tadi ya. udah bisik-bisik sebenarnya. Takut Dream Max tapi takut gak enak dia tadi. Oh, karena Om Boba suka Popol Kupa ya? Iya, Waduh. suka boleh lupa kan. Udah enggak apa-apa RRQ. Om. Ya. RRQ RRQ, dum. Teman-teman semuanya juga jangan lupa yang Yap. lagi ada di kolom komentar. Rame. Kumandangkan hashtag Indopride kalian tepuk di tangan kolom ya. komentar semuanya. Kasih tahu juga jangan lupa untuk share karena ini Yap. RRQ perdana di game keduanya. Seperti apa hasil dari draftingan face di game yang kedua? Mari kita saksikan bersama-sama, inilah dia. Dum. Langsung aja menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan bagaimana pertempuran yang akan terjadi sesaat lagi. Popol Kupa ada di bagian tengah, lalu ada Homis juga dengan Brodinya. Dikit. Oh, mereka langsung mengarah ke area purple buff ya, Om ya. Dan Psycho sekarang akan menggunakan Jauhead, Vinny akan menggunakan Selena, langsung menghilang begitu aja Kupa karena tidak kuat menahan fight-nya damage di awal-awal. Sama hidup pahitan mana tuh Pak Pulung? waduh coba dijawab tuh Kayaknya hidup ya. Oh hidup ya. Ini sekarang juga DreamHack mereka harus hati-hati biar nggak menelan pahitnya kehidupan ya. Di sisi lain Psycho di sana punya Jauhead. Ini yang harus diantisipasi juga oleh tim DreamHack. Ketika Psycho udah maju-maju dia punya damage dan kalau salah posisi dikit aja itu bisa jadi check yang baik untuk karena kita beri red opening Luisnya nyaris saja di take down. Abyssal trapnya nggak kena, Luis masih bisa kabur dengan selamat. Waduh, hampir aja tadi mereka ya. Ow! Ini dia, langsung aja digaruk. Ini dia, lemak-lemak dari panda itu pun langsung aja digaruk, digigit semuanya, dimakan, hilang sudah Akai. Yes, Petrify nggak bisa menyelamatkan dirinya, mau kabur kemanapun tak bisa, teman-teman terlalu jauh untuk melakukan backup terhadap main di area top lane. Sementara itu dari bottom lane aja langsung keluar, Cabral dalam bahaya. Dua lane langsung diajar oleh Demorgiosi, Cabral tak bisa kemana-mana lagi, Dragon Tail tak bisa menyelamatkan dirinya. Whisking mendapatkan poin killnya. Oke, Whisking menggunakan One dan juga Aegis, tapi kalau mau Pak, One lebih bagusan Aegis apa Flicker sih? Kalau untuk berada di side lane. aku sih suka yang kayak gitu Kalau aku juga pribadi Aegis dulu, cuman ada beberapa juga yang pro player menggunakan Flicker ya, Flicker atau ya. mungkin sesuai kebutuhan yang ada di Sesuai dalam kebutuhan kali aja. ya. Karena kalau kita lihat kan dia sudah punya needle in flower ya Yap, buat bisa menetralkan semua sisi-sisi yang ada yang Benar. dilempar ke dia jadi ya kalau sudah punya kenapa kita satu lagi Snapshot aja dah, snapshot. kalau aku Execute kali. biasanya pakai Flicker kalau ada lawannya Esmeralda. Wah, malas aku punya Aegis, bisa deh pasti. Oke, kita Tergantung balik situasi lagi. sih semuanya. Dan Benar. sekarang situasi dalam DreamHack itu terhimpit karena Arkihusi dengan adanya pergerakan dua supportnya atau tanknya ada Finn yang psycho. Mereka terus-terusan ngebuka map, tiba-tiba mereka udah ada top lane. Nah, ini Slayer dikeluarkan dan semuanya sudah bertemu dengan psycho. Terbuka sudah Mika menjadi korban utama dari Arkihusi melanjut ke area belakang. Teman-teman dari tim DreamHack mereka gak berani untuk mengadakan counter attack. Menghilang sudah mendadak langsung di arah serame itu loh. Turtle udah nggak ada lagi gangguan. Sin akan sangat-sangat nikmat untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. ini kayak dominasi dari early game kembali dibawakan oleh RRQ Ya. mereka kayak kalau kita lihat fight dari mereka ketika dibuka satu arrow saja yang mengenai pemain dari Max dan itu akan menjadi malapetaka tanknya sampai kena dengan arrow-nya Yap. udah kayak kertas kayaknya Throwback langsung. jadi Aku kira keras ternyata kertas gitu itu. Oke. Ini
baru menit 3 pun RRQC udah mengantongi banyak banget keunggulan dari segi network, dari Yap. segi kill dan bahkan dari segi rotasi. Kita ngeliat kalau mereka itu nggak pernah ketinggalan, mereka bergerak terlebih dahulu, menghasilkan laning yang sangat enak sih untuk masing-masing lane-nya. Ini deh satu hit terakhir. Masih bisa selamat tapi ternyata tidak ada efek yang tercipta. Ini dia. Mereka akan mendapatkan lagi ada pun beberapa gol yang bisa mereka kumpulkan lewat shield yang akan dihancurkan. Tapi Finn udah on position melemparkan habis nya ke bagian depan tapi masih bisa digocek oleh Popolen Kupa yang digunakan oleh Nyx. Iya, dia bahkan udah siap-siap pakai trapnya, naruh banyak loh si Popol Kupanya. Biar tahu-tahu kalau di dive masih bisa ngelakuin balasan. Cuma Rakyuhusi mereka menghitung dengan sangat tepat. Ketika inisiasi yang mereka lakukan gak berhasil, mereka memilih untuk mundur, nge-set up ulang lagi, cari timing yang lebih tepat, dan bahkan berganti lane. Sekarang mereka mau press ke area bawahnya. Dan apa yang bisa dilakukan seorang diri langsung berubah menjadi naga, tidak mau kabur kemana karena Bisking udah mengeluarkan Castle of Staying-nya, mendapatkan Kadral 1, dipukul mundur dan ini kosong udah bawahnya. Yap, ini dia udah nikmat banget. Hanya tinggal menunggu wave minion hadir, mereka bisa mendapatkan bottom lane-nya, tapi ternyata sekarang ada rotasi di bagian atas yang cukup padat penduduk ya. Benar, dan Finn dia udah bertemu dengan teman-teman dari DreamHack, dia langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya. Gak ada yang ditangkap oleh DreamHack, mereka melakukan pergerakan yang harus sia-sia. Whistle Arrow pun keluar dari Finn. Dia bisa ngebaca semua pergerakan dari tim DreamHack kali ini. Waduh, ini turtle-nya udah mulai dicolek. Ini ngebait lagi sih, tapi dilemparkan aja angkanya ke bagian depan, ada Hurricane Dance-nya. Sementara itu Finn harus tertarik ke bagian belakang. Apakah Finn bisa selamat? Tapi ternyata Finn masih bisa selamat. Malah angkanya yang hilang, tapi ternyata ada Torpor Memory yang menghilangkan begitu aja Finn dengan cukup cepat. Ya, 1-1 kill pertama dari DreamHack terhadap Finn, dan itu bukan kill yang mudah. Tapi area atas dan sama seperti dikeluarkan tak bisa menyelamatkan dirinya. Di area atas begitu panas, tapi di area tengah pun demikian karena sekarang Homies dalam bahaya. Gak ada teman-teman yang bisa melakukan backup sama sekali. Homies hilang, dan hilangnya Homies untuk kali pertama juga ini ngebuat banyak banget celah untuk RRQC bisa masuk ke area jungle, mendapatkan keuntungan dan bahkan satu turret. Kabral apa yang dia lakukan? Seorang dari Brigatel juga dikeluarkan. Mika sedikit terlambat dan 2 orang saja untuk menanggulangi RRQC tak akan cukup. Mika dan gak bisa mengunci siapapun, damage juga gak ada, dan defense yang seharusnya mungkin gak usah mereka lakukan ya di situ. Iya, ini udah agak cukup beresiko ya, mereka tadi ada satu hero-nya tuh mencoba untuk menahan ya Bude ya. Padahal ada banyak sekali pemain RRI tepat di depannya gitu. Mau yang serem-serem, mau cerita serem. Apa itu? Pokoknya lampu-lampunya udah menang duel lumayan jauh. Jadi harusnya dipres sama Arsen. Didorong mundur. Kalah 2 level juga harinya. Cukup tidak berhasil. Iya sih, sempat rotasi dari RRQ, maju lagi yang ke area depan. Nabrak Episode Arrow, langsung hilang. Kayak baru kedip langsung hilang ya. Cepet banget di sini damage dari RRQ pun begitu besar, baru menit ke-6. Tapi perbedaan dari network yang pastinya bikin dari item RRQ itu jauh melampaui DreamHack. Waduh. Begitu pula dengan level, kita bandingkan Homies yang baru level 8 dengan Sin level 11. Dan sekarang lihat, inner turret yang ada di top lane udah gugur juga nih Bude. Udah hilang juga. Ada sekarang Mountain Shocker dikeluarkan, posisinya tadi lagi pada depet. Waduh, itu damage-nya ampun-ampunan. Dan sekarang Zaman Force dikeluarkan hanya untuk dia bisa pulang ke base. Wow, serangan macam apa ini? Aduh. Ini kayak cerita seram yang bisa diceritakan. Mereka benar-benar terzone dari 3 lane yang ada top lane dan juga bottom lane. Ketika mereka berusaha untuk keluar, mereka nggak bisa kemana-mana sekarang. Mereka udah ketinggalan dari si item dan juga epic, bahkan sampai ke red, purple dan juga orange buff. Aduh, mereka alih-alih mau fokus ke arah Isansin, tapi ternyata di sisi lain Wisting udah level 10, attack speed-nya udah ada. Ini bakal nikmat sekali kalau dia crossbow tank-nya udah aktif. Digerus habis-habisan sekarang, tapi dari tengah coba untuk melakukan sesuatu. Meinya udah ketangkap duluan. RRQC berhasil ngepanik satu dan bahkan 2 di belakang, mau kabur kemana gak bisa dari DreamHack. Sudah kehilangan 2 membernya. RRQC semakin percaya diri masuk ke area depan dengan adanya Visual Arrow connect di pulau dengan cepat. RRQC mereka nggak ragu ketika ada kesempatan mereka ambil, dan sekarang sudah terbuka base milik tim DreamHack baru menit ke-8, tapi RRQC sudah menjejakkan kakinya di base milik DreamHack. Wow, apakah ini akan menjadi
menjadi game tercepat yang akan ada di M2. Web Minion pun udah mulai menabrakkan diri ke arah Inhibitor Turret. Ada satu Abyssal Roar tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Mereka masih ngantri menunggu di luar, tepat berada di halaman rumah dari DreamHack. Oh, ho, ho, ho. Semakin kewalahan dari DreamHack ini digerus habis-habisan, dikandangin oleh RRQ Husi. Dan maju ke area depan pun ya. Masih bisa muter-muter. Kenapa ekspresi kita kayak begitu semua? Sama lagi. Ini DreamHack lagi berusaha sekuat tenaga sih, cuma ya itu maju ke depan aja, cek terus, masih berani lagi, masih berani. Belum trauma. Belum trauma, nggak apa-apa. Bisa bareng ya itu loh. Ya. Ini Vin sih, aduh. Tuh ada pemain bola dilebarin sih, coba. Itu kan cekaring Ben. Weh, ini kita langsung digeprek aja begitu. Menghilang sudah Popol and Kupa. Kupa harus mencari majikan yang baru. Dua-duanya hilang sih, gimana ya? Dua-duanya hilang. Siapa yang harus mencari siapa? Tapi Abyssal lagi connect dan Nicola dengan cepat RRQ Husi mendapatkan satu kill tambahannya. Akai tak akan bisa selamat. RRQ Husi. Mereka begitu percaya diri kali ini. Dua member dari DreamHack hilang. RRQ Husi akan langsung masuk ke dalam base milik tim DreamHack. Dan ternyata ini menjadi wipe out. RRQ Husi, sang raja akan menaklukkan DreamHack kali ini. Mimpi dari DreamHack memenangkan